Nazwatun Yuswa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup juga untuk dikatakan sebagai seorang yang sudah dewasa. Nah, ia sedang mencari pola hidup yang sesuai bagi dirinya, dan ini pun sering terjadi melalui metode coba-coba. Walaupun banyak kesalahan, kesalahan yang dilakukannya menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya serta kedua orang tuanya. Kesalahan yang dapat diperbuat seorang remaja itu hanya akan menyenangkan diri sendirinya saja. Tak hanya untuk menyenangkan dirinya saja, tentu bahkan teman sebayanya pun ikut senang. Hal ini karena memang mereka sama-sama masih dalam mencari identitasnya. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan ini sering disebut sebagai kenakalan remaja. Perawati, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang penyebab kenakalan remaja. Ulah para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura. Seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain sebagainya. Itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang di sekitarnya. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja tersebut. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini penjelasannya yang sangat ringkas. Dari Rubaidillah, pemateri yang ketiga. Saya akan menjelaskan faktor internal dari kenakalan remaja. Yang pertama itu ada krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadi dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan dan konsistensi dalam kehidupannya. Dan yang kedua itu tercapai identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Dan yang faktor internal yang kedua itu ada kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitu bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan itu dengan dua langkah tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Terima kasih, saya Maharani Rubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Di sini yang pertama tentang faktor eksternal adalah kurangnya perhatian dari keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya kasih sayang keluarga, kurangnya kasih sayang orang tua. Itu merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan seorang anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah itu juga memberikan nuansa pada perkembangan seorang anak. Karena itu, baik buruknya seorang anak, struktur keluarga dan masyarakat itu juga mempengaruhi baik atau buruknya perkembangan atau pertumbuhan kepribadian seorang anak. Saya Sri Rahayu, saya dari kelompok 3, saya pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Antara lain ada 3 bagian. Yang pertama, bagi diri remaja sendiri, akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan fisik maupun mentalnya. Dan yang kedua, bagi keluarga. Anak merupakan tulang punggung keluarga di saat orang tua tidak lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga. Yang ketiga, bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarganya. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang
sering membuat keonaran, seperti mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Saya Yani Kartika Sari ingin menjelaskan tentang tindakan preventif. Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui berikut, seperti mengenal dan mengetahui ciri umum yang dilakukan oleh para remaja. Adapun usaha pembina remaja dapat dilakukan melalui menguatkan sikap mental remaja, memberikan pendidikan, memberikan sarana-sarana, memberikan motivasi dan dorongan agar lebih baik lagi di kalangan masyarakat, memberikan wajangan secara umum, dan mengadakan kelompok diskusi untuk para remaja. Tindakan represif. Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Saya Uswatu Nadia, di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan tentang kenakalan remaja. Zaman sekarang, kenakalan remaja adalah hal yang wajar karena kurangnya Dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila kita wal hidayah.